Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast dimanapun sahabat berada. Kembali lagi nih di episode Ramadan kali ini. Saya Nova Cahyaduyanti yang akan memandu di acara kali ini. Nih, sekarang kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dan inspiratif, yaitu hikmah berpuasa bagi pelajar. Nah, puasa kan bukan hanya soal menahan lapar nih, tetapi juga memiliki hikmah yang bisa kita ambil, terutama bagi pelajar. Nah, untuk membahas lebih dan lebih dalamnya lagi, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih pada kali ini, yaitu Bapak Mujib Thohir SPDI. Assalamualaikum. Yaitu guru yang ada di SMK Farmasi Majenang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pelajar yang merasa bahwa puasa bisa membuat kita lemas, membuat kita tidak semangat, membuat kita menjadi lelah. Tetapi bagaimana sebenarnya puasa bisa memberikan manfaat bagi pelajar nih Pak? Terima kasih. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita harus mengetahui beberapa hikmah ya. Hikmah yang terkandung dalam puasa, terutama bagi pelajar, karena kebetulan ini di SMA Farmasi Majenang. Ada beberapa hikmah yang perlu anak-anak ketahui bagi pelajar. Yang pertama, hikmah puasa yaitu melatih kedisiplinan ya. Tentunya ketika kita berpuasa, dari mulai awal kita bangun gitu kan, pagi sampai sahur, tentunya sudah ada waktunya. Jadi kita melatih kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Karena apa? Karena ketika kita berpuasa, tentunya makanan yang kita makan itu juga terbatas dan tidak seperti hari-hari biasa yang biasanya makan banyak, tetapi karena kita sedang berpuasa, jadi diatur gitu kan. Tidak sepanjang waktu kita makan. Jadi daya ingat kita itu akan bagus. Kemudian selanjutnya menanamkan ya sifat kesabaran dan juga mengendalikan hawa nafsu kita ataupun pengendalian diri kita. Karena ketika kita berpuasa tentunya kita harus bisa menjaga hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terutama itu. Kemudian selanjutnya ya Mbak ya. Selanjutnya meningkatkan solidaritas sosial. Meningkatkan solidaritas sosial. Karena ketika kita berpuasa tentunya kita ingin berbagi dengan sesama itu kan. Jadi dengan seperti itu kita bisa mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan ini, seperti itu. Wah, sangat memberikan kita banyak penjelasan nih Pak. Tetapi nih Pak, yang saya rasakan ya, bagaimana caranya agar pelajar Pak tetap bisa belajar dengan baik meskipun sedang berpuasa nih. Kadang kan ada ya Pak ya pelajar yang aku nggak mau belajar, Pak capek puasa tuh Pak. Jadi ini bagaimana Pak agar pelajar bisa belajar dengan baik? Tentunya yang pertama ketika kita berpuasa, satu, jangan melewatkan sahur. Karena itu penting ya, penting sekali sahur itu agar tubuh kita itu terjaga dari mulai kita awal berpuasa sampai berbuka, jadi kuat badan kita. Kemudian selanjutnya hindari makanan yang membuat ngantuk. Karena kalau kita berpuasa nih, terutama ya, kalau kita berpuasa itu jangan makan-makan yang membuat kita ngantuk tuh ya. Makanya pilihlah makanan yang sekira-kira bagus untuk tubuh kita, jangan membuat ngantuk gitu. Yang akibatnya bukan kita malah istilahnya sepanjang hari kita beribadah malah tidur terus kalau istilahnya memakan makanan yang ada unsur ngantuknya gitu kan. Kemudian atur waktu belajar dengan efektif. Nah ini sangat penting nih Mbak. Bagaimana nih agar kita di bulan puasa ini kita bisa tetap belajar? Tentunya dengan mengatur waktu. Terutama nih kapan waktu belajar kita yang paling efektif itu sambil menunggu berbuka Mbak. Nah, sambil menunggu berbuka puasa kita bisa baca-baca. Nah di situ kayaknya bagus nih waktu untuk kita menambah ilmu di bulan suci Ramadan. Karena kan kalau malam biasanya kita sholat tarawih seperti itu. Wah, sangat menginspiratif sekali nih Bapak.
Lalu nih Pak, bagaimana cara agar puasa bisa menjadi momen yang lebih bermakna lagi nih bagi pelajar? Kan kadang puasa bermakna apa? Cuma bikin lelah, letih, lesu, lemas. Nah, jadi nih Pak, penjelasan Bapak agar bisa puasa itu menjadi momen yang bermakna lagi nih bagi pelajar tentunya Pak. Tentunya gini, puasa itu satu tentunya ya, yang pertama itu meningkatkan ibadah, ya, meningkatkan ibadah kita dari yang tadinya istilahnya kita mungkin ada yang sholatnya satu dalam 5 waktu, ada yang bolong-bolong. Karena kita sedang berpuasa, tentunya kita itu tingkatkan ibadah kita. 5 waktu jangan sampai telat, gitu kan. Disiplin waktu, sudah waktunya sholat. Jadi tingkatkan ibadah kita mumpung di bulan suci Ramadan. Karena belum tentu nih tahun depan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, ya Mbak. Nah, kemudian selanjutnya tentunya kita harus menjaga akhlak kita, ya. Menjaga akhlak kita, karena pada dasarnya puasa itu bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar, tetapi akhlak kita juga harus dijaga. Karena kalau kita berpuasa hanya menahan lapar, gitu kan, hanya menahan lapar, tetapi ucapan kita juga masih banyak yang kotor, akhirnya apa? Banyak sekali orang yang mendapatkan lapar saja, tidak mendapatkan pahala karena masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tentunya harus kita jaga akhlak kita. Kemudian memanfaatkan waktu luang dengan seefektif mungkin, ya. Itu yang paling penting bagi kalangan pelajar, karena pada dasarnya jangan sampai puasa itu menghilangkan belajar kita. Justru ketika kita berpuasa harus bisa mengatur waktu kita seefektif mungkin. Di mana waktu kita sahur, di mana waktu kita buka, dan di mana waktu kita belajar. Jangan sampai lelah, gitu kan. Jangan sampai lemah ataupun mungkin justru dengan berpuasa malah kita malas belajar, jangan. Yang penting bisa mengatur waktu saja, seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Bapak. Terakhir, apa nih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para penonton yang sedang menonton siaran hari ini, disampaikan kepada pelajar juga agar mereka bisa menjalani puasa dengan semangat, tentunya tidak lemas-lemas gitu. Ya, tentunya yang pertama, fokuskan diri kita, niat beribadah, menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita itu kan berpuasa tidak niat dengan hati ikhlas, tentunya tidak ada gunanya. Makanya yang pertama, yang paling penting, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Yang kedua, tentunya kita harus selalu bermawas diri, dan juga hal-hal yang baik kita laksanakan, tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Bapak atas pesan dan kesannya untuk para sahabat yang sedang menonton. Sahabat podcast, itu tadi pembahasan kita tentang hikmah berpuasa bagi pelajar. Semoga bisa menjadi inspirasi yang bermakna, yang berwawasan bagi kita semua untuk menjalankan Ramadan di bulan yang penuh berkah dan produktivitas ini. Terima kasih juga untuk sahabat podcast yang sudah mendengarkan. Jangan lupa share episode ini kepada teman-teman semuanya agar bisa mendapatkan ilmunya yang sudah disampaikan oleh Bapak Mujib tadi. Dan tetap semangat juga menjalani ibadah puasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.